Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina وقرات أعيننا ومقتدانا ومصطفانا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وصاحب الحجج القاطعة والبراهين وعلى آله المطهرين وأصحابه الأكرمين وتابعين لهم بإحسان من يومنا هذا إلى يوم اللقاء والدين. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد, yang saya hormati para habaib, para kiai, para asatid, para tokoh masyarakat, wabil khusus yang telah hadir, para orang-orang tua kita, ada Habib Hamid Maulad Dawilah, Habib Salim Baharun, sekaligus kepada para habaib yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Yang saya hormati keluarga besar dari almarhum Romo Kiai Haji Asrari Muhammad Ahmad Asrari Al-Ishaqi radhiyallahu ta'ala anhu, yang telah hadir juga bersama dengan kita, khususnya kepada beliau Kiai Helmi dan segenap keluarga, para jamaah Al-Khidmah Ukhsafi Kopler Community, segenap para jajaran pemerintah yang telah hadir. Mudah-mudahan insyaallah Allah subhanahu wa ta'ala mengucurkan rahmat dan barakah kepada kita bersama, dengan kehadiran khususnya para ulama, para habaib, para sesepuh kita. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan kepada kita taufik dan hidayahnya, amin ya rabbal alamin. Kita yakin bersama bahwa kita sekarang pada saat ini, walaupun tadi dari jam 6 pagi mungkin, dan sekarang ini sudah jam 10, ini sudah agak lemes-lemes Pak. Sebetulnya sih nggak ada masalah ini, kalau dari jamnya jam 6 sampai jam 10 sih nggak ada masalah. Tapi yang bikin lemes dan nggak fokus itu talamannya keluar itu Pak. Nah itu keluar, ini kelihatan dari sini. Nah noleh kan? Nah itu kalau sudah keluar begitu, saya juga nggak fokus, saya belum sarapan juga. Tapi alhamdulillah, mudah-mudahan insya Allah Allah subhanahu wa ta'ala juga berikan kepada kita makanan-makanan rohani. Insya Allah bisa menambal daripada makanan jasmani. Dan insya Allah makanan rohani ini juga akan bisa menahan, mengurangi, bahkan insya Allah bisa menghilangkan penyakit-penyakit jasmani. Amin ya rabbal. Insya Allah yang punya penyakit asam lambung hilang insya Allah. Yang punya penyakit mah insya Allah hilang, amin. Karena sekarang lagi ngetren penyakit mah, asam lambung itu lagi ngetren Pak. Ya mudah-mudahan dengan kita menahan lapar pada saat ini, apalagi kalau mau bermujahadah sangat, ya nanti makanan datang, jangan berebut, makan sesuai dengan ajaran Nabi dengan 3 jari, dikunyah sebanyak 16 kali dan dengan khidmat. Insya Allah pulang dari sini penuh dengan berkah, amin ya rabbal. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati oleh Allah, kita saat ini sudah berada di Riyadul Jannah. Ya.
kita berada di taman-taman karena kita tahu yang namanya majelis zikir ini adalah tempat yang berbentuk taman-taman surga di dunia. Apalagi kita juga berada di dalam pondok pesantren, ya. Bustanut Tullab, betul nggih? Ini pondok pesantren Bustanut. Anda tahu artinya bustan, Pak? Bustan itu kebun. Ya, surga itu juga isinya adalah kebun. Makanya dalam sebuah periwayatan para ulama itu mengatakan bahwa dalam istilah bahasa Arab kalimat jannah itu adalah surga. Artinya kullul basatin dzi syajarin. Setiap daripada kebun yang banyak daun-daunnya. Di surga itu kan banyak daun-daunnya, Pak. Banyak pohon-pohonan sehingga daun-daunnya itu bisa dibuat oleh mereka yang ada di surga adalah tempat mereka singgah dan duduk. Makanya kita ini berada dalam Bustanut Tullab. Insya Allah makna daripada bustan itu adalah surga. Memang yang namanya pondok pesantren itu surga. Yang namanya majelis zikir itu adalah karena dalam bahasa Arab itu kalimat jannah itu diambil dari kalimat jannah yajunnu bimakna yastur. Artinya menutup. Jannah itu artinya menutup, Pak, dalam bahasa Arab. Kenapa surga dikatakan menutup? Ya, karena memang surga itu kalau orang sudah masuk di dalamnya, maka yang lainnya tidak boleh masuk, di blacklist dan ditutup untuk orang lah. Orang surga itu buat satu orang. Kalau yang lainnya mau masuk nggak boleh masuk. Ya. Nah di sini saat ini kita ini berada di surga. Kenapa? Karena kita ditutup. Sekarang ini tertutup, apalagi kita duduk saat ini dengan pakaian putih, dengan kopiah putih, tertutup semuanya. Pakaiannya tertutup juga, dosa-dosanya tertutup. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Kan dosa-dosa kita itu tertutup, Pak. Dosa kita mah semuanya tertutup. Kenapa? Karena di tempat ini kadang-kadang kita nggak tahu mana yang soleh, mana yang tidak soleh. Kita nggak tahu di sini ini tadi yang duduk di sini, ya, adalah orang baik atau tidak baik. Kopian putih apa? Ketuanya kan rapi, ganteng, putih, bersih. Padahal kadang-kadang di belakang sini juga ahli maksiat. Mungkin juga ada yang duduk di sini pezina. Mungkin ada yang duduk di sini pencuri. Mungkin yang ada duduk di sini ya orang yang memutus tali silaturahmi, durhaka kepada kedua orang tua, atau mungkin yang lagi ngetren zaman sekarang ini banyak orang yang menggunakan media sosial dengan tidak baik. Tapi alhamdulillah duduk di sini tertutup semuanya. Insya Allah harapan keluar dari sini pulang nanti di hari kiamat juga dosa-dosa kita Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Sampean Pak naik kiamat engkau gak ditutup dosane, waduh. Bagaimana malunya kita? Kalau hari kiamat kita nggak ditutup dosanya, malu. Kalau di sini nggak kelihatan memang. Anda nggak kelihatan. Saya juga pendosa, Pak. Mungkin kalau saya dibuka gitu ya, Anda bisa lihat dosa saya. Anda nggak akan duduk dengan saya mungkin. Anda nggak akan dengarkan ceramah saya juga banyak dosanya. Bukan hanya sekedar dosa, kadang-kadang dosa itu berkaitan tentang kemaksiatan, zina dan berbagai macam. Tapi juga dosa hati. Kadang-kadang dosa hati, Pak. Dosa hati ini banyak. Kalau makan kita kadang-kadang nampanan terus rebutan. Iki cek banter mangane. Kate bismillah ta ya opo iki. Ya. Ini sudah dosa hati.
Kadang-kadang enak yo nenek ndukur lunggune enak. Apalagi Habib Hamid ana kursine. Iya. Kadang-kadang sing dek aku iku Habib teko keri tapi lungguh dek ngarep. Loh. Ini dosa-dosa hati ini tadi kalau dibuka sama Allah mungkin kita nggak akan duduk dengan orang. Kenapa? Nggak mampu kita karena dosanya begitu banyak. Makanya alhamdulillah acara yang seperti begini dibuat oleh Hadratus Syekh Ahmad Asrari Al-Ishaqi. Ya, itu semuanya tujuan utamanya adalah untuk supaya kita ditutup semua dosanya oleh Allah. Diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita yakin insya Allah keluar dari majelis ini kita diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah berada di dalam Riyadul Jannah, sudah berada di dalam Bustanut Tullab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala juga mengumpulkan kita nanti hari kiamat. Kita sampai di mizan, di timbangan Allah Subhanahu wa taala. Tadi seperti yang dikatakan oleh Kiai Najib tadi, loh kok hilang ginong di? Habis disiksa sama malaikat tiba-tiba hilang. Ternyata sudah masuk bisa berbarengan dengan Romo Kiai Ahmad Asrari Al-Ishaqi, dengan Romo Kiai Muhammad Uthman Al-Ishaqi, dengan para habaib dan dengan Rasul kita yang tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu yang ingin saya sampaikan terakhir Pak, saya nggak tahu-tahu, nggak usah tahu-tahu yo. Ayo, kesel ya, capek ya, sing kenapa? Sehat, iya sehat nek capek ya tetap sehat, tapi ya capek. Ya, satu hal. Dalam pondok ini tadi namanya adalah Bustanut Tullab. Kalau kalimat bustan itu artinya surga, atau tullab itu adalah jamak dari kalimat talib. Jamak dari kalimat talib, tullab. Tullab artinya penuntut. Kalau talib satu, tullab itu banyak orang yang menuntut Pak. Wa fu'alun li fa'ilin wa fa'ilah wasfaini nahwu 'adhilin wa 'adhilah wa mithluhu al-fu'alu fima dzukira. Iki arek-arek sing pondok iki apalah? Apal enggak? Endi arek pondok iki? Sing ndi? Ayo, apal enggak? Itu yang dikatakan oleh sahibul alfiyah, wa mithluhu al-fu'alu fima dzukira. Wadhani lil mu'alli laman nadar. Jadi kalimat tullab itu adalah jamak dari kalimat talib, artinya adalah penuntut. Nah kita saat ini tadi semua yang hadir bukan hanya penuntut ilmu saja, adalah penuntut daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Satu hal yang perlu diperhatikan buat kita para penuntut ini, para pencari rahmat, pencari maghfirah, pencari daripada ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa Pak? Saya berikan satu nasihat. Nasihatnya adalah jangan pernah bagi para penuntut surga, penuntut ilmu, untuk selalu beramal soleh walaupun hal-hal yang kecil. Kita ini kadang-kadang banyak meremehkan daripada hal-hal kecil. Kita ini kadang-kadang berbicara mempunyai angan-angan untuk melakukan hal-hal yang besar. Sebetulnya kita mulai dari hal-hal yang kecil. Bahkan yang sudah mempunyai sesuatu yang besar, jangan lupakan daripada hal-hal yang kecil. Karena dari hal yang kecil ini tadi, para penuntut akan menjadi sukses. Romo Kiai itu beliau mungkin pondoknya sekarang itu lebih besar dari pondok asli yang ada di mana itu, Kiai Jatipurwo. Ya,
beliau pindah ya ke Gedinding dengan sebuah semangat kecil, hal-hal kecil, dan kita nggak tahu keinginan beliau itu mungkin ya kalau kita nggak tergambar, ternyata al-khidmah itu berada di mana-mana. Itu semuanya adalah sesuatu yang hal kecil, kemudian mempunyai semangat yang besar. Sampai tadi juga alhamdulillah baru pertama kali mungkin ini ada acara haul di kebun binatang Surabaya. Saya nggak tahu itu yang diholi apakah monyet atau itu bukan. Ya katanya kan soalnya haul yang ke 100 berapa? Siapa yang diholi yang ke 100 itu? Hah? Oh, ulang tahun kebun binatang toh? Berarti ulang tahun kebun binatang toh? Berarti ulang tahun orang yang ada di kebun binatang. Hewan yang ada di kebun binatang. Seneng iku monyet jadi bojokno Fatihah. Berkatnya monyet enggak, kita mah berkatnya ya Nabi Adam. Jangan pernah percaya kalau manusia itu adalah keturunan. Kan manusia kan katanya keturunan monyet, berarti kan anak. Ya itu kan orang-orang kafir. Kalau kita mah keturunan Nabi Adam. Jangan pernah kita itu kalau ingin sesuatu yang besar mulai dari hal-hal kecil, dan jangan pernah ya innallaha khabba'a thalathan fi thalathin. Allah itu ya sembunyikan 3 hal di dalam 3. Ridallah fi ta'atih fala tahqiranna minal ma'asi min ta'atillahi syai'a. Kata Zainal Ja'far As-Shadiq, ridha Allah di dalam ketaatan. Hal kecil. Satu ulama besar, Pak. Satu ulama besar terkenal di dalam ya namanya dalam ulama sufi ya, yaitu adalah Bushrul Hafi. Bushrul Hafi terkenal luar biasa. Beliau itu dulu begal. Kalau bahasa Madura tukang ngecok. Ya, begal, pencuri kelas kakap. Kemaksiatannya sampai dia itu ditakuti oleh seluruh penduduk Baghdad. Tapi Anda tahu sebab taubatnya Bushrul Hafi itu hal kecil dan remeh yang kadang kita nggak perhatian daripada hal tersebut. Apa beliau itu suatu saat melewati salah satu lorong kota Baghdad. Tiba-tiba beliau mendapati di lorong tersebut ada secarik kertas bertuliskan nama Allah Subhanahu wa taala. Jatuh di bawah jalan yang ada di lorong tersebut. Dilihat di bawah sana, ya Allah. Ada nama Allah. Bayang no bekal si iling Allah Subhanahu wa taala. Ini bekal zaman biyen, Pak. Zaman iya. Nek bekal zaman saiki ya sampean di bekal terus sampean teriak Allah, wis iki duduk majelis zikir iki. Amblas montore sampean ini. Begalnya inget, loh ini nama Allah ada di bawah kertas, ya Allah, kok sampai dibuang ini? Diambil. Kemudian dibersihkan. Kemudian dikasih minyak wangi. Subhanallah. Kemudian ditaruh tempat yang tinggi. Hal kecil. Taruh tempat tinggi, pulang. Akhirnya malam hari tiba-tiba ada suara. Dalam suara tersebut, suara tadi berkata, ya Bushrul Hafi, lagat tayyabta ismi, la utayyibanna ismaka fid dunya wal akhirah. Ada suara tadi berkata, wahai Bushrul Hafi, sungguh engkau itu telah mewangikan, engkau telah mengharumkan, engkau menghargai
namaku kata Allah, maka aku akan harumkan namamu dunia dan akhirat. Allah. Berkat hal-hal kecil. Mulai Pak, hal-hal kecil itu biasanya mulai dengan doa-doa. Kalau kita di rumah datang ke majelis, keluar dari rumah baca doa, keluar dari rumah ada doanya, masuk ke rumah baca doanya, masuk kamar mandi baca doanya, keluar dari kamar mandi baca doanya, masuk ke masjid baca doa, keluar dari hal-hal kecil itu. Tapi insya Allah kalau Anda amalkan, Allah akan berikan Anda rahmat dan maghfirah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu dan selalu mengucurkan kita rahmat dan maghfirah. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayat, dan mudah-mudahan dengan keberkahan daripada seluruh jajaran pengurus daripada Yayasan Al-Khidmah Al-Fitrah dan seluruh habaib yang hadir pada malam hari ini, kita yang kotor ini dengan keberkahan mereka orang-orang suci insyaallah disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah wal ridha wal inayah innahu ala ma yasha'u qadir wa bil ijabati jadir wallahu alam.